Bab 18. Mawar Biru. Dingin perlahan-lahan melepaskan cengkeramannya dari dunia, dan tanda-tanda pertama musim semi mulai terasa di udara. Saat Mao Mao berdiri di luar menjemur spray, ia merasa seperti hampir menyerah pada godaan sinar matahari yang hangat dan menyenangkan itu, namun ia menggelengkan kepala, tidak boleh tidur saat bekerja, dan memaksakan diri untuk fokus pada pekerjaannya. Waktu memang berlalu cepat ketika hari-hari terasa penuh dan memuaskan. Meskipun entah mengapa, 2 bulan yang ia habiskan dalam pekerjaan Jinshi terasa begitu panjang tanpa henti. Kadang-kadang ia masih merindukan rak-rak yang penuh dengan obat-obatan di kantor dokter istana luar, namun ia bisa memperbaiki masalah itu di sini. Ia bisa bekerja melalui dokter abal-abal untuk membawa kantor medis istana belakang ke standar yang layak. Sementara itu, ia bisa mengandalkan Gao Shun untuk mendapatkan apapun yang ia butuhkan dari arsip. Akan jauh lebih baik jika ia bisa meninggalkan istana belakang sesuka hati. Namun ya, seseorang tidak bisa memiliki segalanya. Selama ia bertugas di sana, ia tidak bisa mengharapkan untuk keluar masuk sesuka hati. Kehamilan selir Gyokuyo semakin hari semakin pasti. Haidnya masih belum kembali, dan kini ia juga mulai merasakan kelelahan. Suhunya sedikit meningkat, dan tampaknya ia lebih sering ke kamar kecil dari biasanya. Putri Lingli sesekali menempelkan pipinya ke perut Gyokuyo dan tersenyum lebar, seolah ingin mengisyaratkan bahwa ia tahu ada sesuatu di dalam sana. Apakah bayi bisa merasakannya? Pikir Mao Mao. Lingli sedang melambaikan tangan selamat tinggal ke perut Gyokuyo saat Hong Niang membawanya pergi untuk tidur siang. Anak-anak adalah makhluk yang paling misterius. Sang putri sudah mulai belajar berjalan sendiri. Kaisar memberikan Lingli sepasang sepatu merah kecil, sementara ia membalas dengan memberikan para dayang bagiannya masing-masing berupa sakit kepala. Ia juga sudah semakin ekspresif. Jika kamu memberikannya roti yang lembut dan mewah, ia akan tersenyum lebar sebagai balasannya. Para dayang paviliun Giok tidak memiliki anak sendiri namun rupanya memiliki naluri keibuan, karena mereka memanjakan sang putri kecil tanpa henti. Hong Niang mulai sering berkata, mungkin aku akan punya satu milikku sendiri cepat atau lambat. Namun para wanita lain, termasuk Mao Mao, tidak yakin bagaimana harus merespons. Hong Niang terlihat khawatir saat mengatakan ini, namun tidak ada yang mengharapkan kepala dayang yang berdedikasi itu untuk pensiun dari jabatannya. Bahkan seandainya ada tawaran yang cocok datang, para wanita lain kemungkinan besar akan melakukan apa saja untuk mencegah Hong Niang pergi. Dialah yang memungkinkan paviliun Giok berfungsi hanya dengan staf yang begitu sedikit. Terlalu berbakat pun ternyata punya tantangannya sendiri. Mao Mao mulai menghibur Putri Lingli saat tidak ada pekerjaan lain yang harus dilakukan. Cedera di kakinya juga menjadi salah satu faktor. Daripada membebankan tugas menjaga sang putri kepada para dayang yang sudah sibuk dan gesit di atas semua tugas mereka yang lain, bukankah lebih efisien untuk menyerahkan pekerjaan itu kepada wanita yang tidak punya kegiatan selain mencicipi makanan? Maka, pada hari itu, Mao Mao mendapati dirinya sekali lagi bermain dengan Putri Lingli yang sedang menumpuk balok-balok kayu, sengaja dibuat dari bahan yang ringan, lalu meruntuhkannya. Sang putri juga menunjukkan ketertarikan pada buku bergambar, sehingga Mao Mao menyalin gambar-gambar dari buku yang ia minta Gao Shun pinjamkan, menulis kata-kata di bawah setiap gambar. Lingli baru berusia 2 tahun, namun Mao Mao sudah mendengar tidak ada kata terlalu dini untuk memulai. Sayangnya, Hong Niang mengakhiri upaya mendidik itu sebelum waktunya ketika ia menyita gambar-gambar tersebut. Gambarlah bunga seperti orang normal, instruksinya menunjuk ke bunga-bunga di halaman. Rupanya, tidak peduli seberapa bagus hasil gambarnya, gambar jamur beracun tidak boleh ada. Begitulah Mao Mao menghabiskan waktu hingga, suatu hari, seorang Kasim tampan muncul untuk pertama kalinya dalam cukup lama, membawa masalah bersamanya. Mawar biru, Tuan? Tanya Mao Mao, memandangi sang Kasim dengan sedikit kelelahan. Oh,
Ya. Semua orang cukup tertarik, sepertinya. Jinshi terlihat seperti ia sedang dalam posisi yang serba salah. Bagi para wanita istana, ia tampak indah bahkan dalam kegundahannya, dan saat ini, 3 pasang mata sedang mengintip melalui celah pintu. Mao memilih untuk mengabaikannya. Tak lama kemudian, Hong Niang, yang terlihat cukup kesal sendiri, meraih para pemilik mata itu dengan cekatan, perlu dicatat, 2 dengan tangan kanannya, 1 dengan tangan kirinya di telinga dan menyeret mereka pergi. Mao memilih untuk mengabaikan itu juga. Penanganan yang sungguh cakap, komentar Gao Shun, sebuah pernyataan yang akan Mao simpan untuk dirinya sendiri. Kembali ke pokok permasalahan. Semua orang ingin mengagumi bunga-bunga ini, kata Jinshi. Dan entah mengapa, dialah yang seharusnya menyediakannya. Sudah kutahu ini akan bermasalah, pikir Mao. Apakah Anda ingin saya mencarinya? Tanyanya. Kukira mungkin kamu tahu sesuatu tentangnya. Saya apoteker, bukan ahli botani. Kupikir itu masih dalam lingkup keahlianmu. Jinshi menawarkan dengan lemah. Oh, sangat meyakinkan, Tuan, kata selir Gyokuyo dengan riang dari tempatnya berbaring di sofa. Sang putri duduk di sebelahnya, menyeruput jus. Seseorang di suatu tempat, Jinshi mengaku tidak tahu siapa, sudah menyarankan bahwa salah satu dayang Gyokuyo mungkin tahu sesuatu tentang hal itu. Setidaknya itu menjelaskan mengapa ia ada di sini. Apakah si dokter abal-abal? Pikir Mao. Bukan tidak mungkin. Orang tua yang baik hati itu punya kebiasaan buruk meremehkan kemampuan orang lain. Benar-benar sangat menjengkelkan. Mao tidak sepenuhnya tidak berpengetahuan soal mawar. Ia tahu kelopaknya menghasilkan minyak yang berfungsi sebagai penyegar kulit. Para selir menggunakannya sesekali. Ia pernah menghasilkan uang jajan dengan mengukus kelopak mawar liar yang aromanya kuat untuk membuat benda itu. Saya diberitahu bahwa bunga-bunga seperti itu pernah mekar di taman istana, kata Jinshi, melipat lengannya. Hong Niang, yang rupanya sudah selesai mendisiplinkan ketiga pengintai, masuk membawa teh segar. Pasti ada yang salah lihat. Aduh, betis saya gatal, pikir Mao. Lukanya membuatnya gila saat menyembuh. Syukurlah, kakinya tersembunyi di bawah meja, sehingga ia bisa menggaruknya dengan jari-jari kaki yang lain. Namun entah bagaimana, itu justru menginspirasi rasa gatal di tempat lain. Saya hanya mendengar 1 orang mengatakannya, namun setelah diselidiki ternyata ada sejumlah orang yang bersaksi tentangnya. Ekspresi Jinshi sulit dibaca. Apakah opium pernah digunakan secara luas di sini? Negeri ini akan hancur kalau sampai hal seperti opium tersebar. Selir Gyokuyo dan Hong Niang memandangi Jinshi dengan mata lebar karena perubahan nada yang tiba-tiba itu. Gao Shun mengerutkan dahi dan batuk pelan. Kemarahan bertahan di wajah Jinshi sejenak, namun sedetik kemudian, senyum surgawi itu sudah kembali. Mao menatapnya hampir dengan memelas. Ia sungguh tidak tahan dengan senyum itu. Gyokuyo sedang mengamati mereka dengan cukup geli, meski Mao sendiri sama sekali tidak geli. Apakah kamu tidak bisa mencoba? Kata Jinshi. Aduh. Jaga jarak. Pikir Mao. Ia terus mendekat, namun ia tidak menginginkannya lebih dekat dari yang sudah ia ada. Akhirnya, ia menghela napas. Apa yang Anda ingin saya lakukan, Tuan? Aku ingin mereka sudah siap untuk pesta taman bulan depan. Sudah waktunya untuk pesta musim semi. Sudahkah benar-benar selama itu sejak pesta yang lalu? Emosi Mao hampir menguasainya ketika ia punya sebuah pikiran. Bulan depan? Tuan Jinshi, apakah Anda tahu? Tahu apa?
Ia memandanginya dengan penasaran. Ia tidak mengerti. Tentu saja tidak. Tidak akan ada mawar biru, dan tidak bisa ada mawar biru, dan itu bukan masalah warna. Dibutuhkan setidaknya 2 bulan lagi sebelum mawar apapun mulai mekar. Keheningannya adalah buktinya. Ia sama sekali tidak tahu. Tentu saja. Ia mulai mendapat firasat buruknya. Ia akan memaksakan masalah ini, dan ia tidak akan menyukainya. Aku akan menolaknya, entah bagaimana. Bahu Jinshi melorot. Bolehkah saya menanyakan satu hal, Tuan? Kata Mao Mao. Jinshi memandanginya dengan penuh harap. Apakah permintaan ini kebetulan datang dari seorang komandan militer tertentu? Itu satu-satunya yang bisa ia pikirkan, mengingat keadaannya. Itu yang menjelaskan rasa gatalnya, pikirnya. Ia sudah punya kecurigaan, dan tubuhnya telah bereaksi dalam perwujudan penolakan mutlak terhadap nama yang tidak ingin ia dengar ini. Ngemang. Laka. Jinshi menepuk kedua tangannya ke mulutnya sebelum sempat mengucapkan nama itu. Gyokuyo dan Hong Niang memandanginya dengan bingung. Ia tentu saja sedang berbicara tentang dia. Tidak ada jalan lain kalau begitu, pikir Mao Mao. Jika ia terlibat, maka ia menanggung tanggung jawab tertentu. Saya tidak tahu apakah saya bisa membantu Anda, katanya, tapi saya akan mencoba. Apakah kamu yakin? Saya yakin. Tapi ada beberapa hal dan sebuah tempat yang saya butuhkan. Sungguh terlalu menjengkelkan hanya untuk lari dari tantangan itu. Ia tidak ingin apapun lebih dari sekadar merenggut monokel dari wajah yang menjijikan itu dan memecahkannya. Pesta taman musim semi akan berlangsung di antara pohon-pohon peoni. Biasanya akan diadakan sedikit lebih awal, namun orang-orang terus mengeluh soal dingin, sehingga dipindah mundur. Mungkin seharusnya itu dilakukan lebih cepat, namun presiden adalah sesuatu yang sulit diubah. Karpet merah digelar dan meja-meja panjang dikelilingi kursi-kursi ditata di taman. Para pemain musik dengan gelisah menyetel instrumen mereka, siap untuk mulai kapanpun dibutuhkan. Para wanita berlarian ke sana kemari memastikan semuanya beres, sementara para pemuda militer mengelus janggut mereka yang belum sepenuhnya berkembang sambil menikmati pemandangan. Sebuah tirai sudah dipasang di belakang semuanya sebagai penyekat, dan seseorang di baliknya sedang membuat keributan. Seorang gadis kurus hampir sangat kurus, sebenarnya sedang memegang sebuah vas bunga raksasa. Di dalamnya terselip mawar-mawar berwarna-warni meskipun masih terlalu awal di tahun ini untuk mawar. Kamu benar-benar berhasil, kata Jinshi, menatap mawar-mawar yang kuncuknya belum terbuka. Bunga-bunga itu berwarna merah dan kuning, dan putih, dan merah muda, dan ya, biru selain itu juga hitam, ungu, bahkan hijau. Ketika Mao Mao berjanji akan mencoba membuat mawar biru, tidak ada yang membayangkan kumpulan warna seperti ini. Jinshi terpukau, bertanya-tanya bagaimana ia melakukannya. Bisa saya katakan, itu tidak mudah. Saya bahkan tidak berhasil membuat mereka mekar, kata Mao Mao dengan penyesalan yang tulus. Ia tidak menyesal telah gagal memenuhi harapan Jinshi lebih dari sekadar ia kecewa tidak bisa membuat segala sesuatunya berjalan persis seperti yang sudah ia bayangkan. Jinshi sudah tahu ia seperti itu namun itu tetap membuatnya kesal. Sangat membuatnya kesal. Tidak, ini sudah lebih dari cukup. Ia mengambil sebuah mawar dengan air menetes dari tangkainya. Ada sesuatu yang terasa aneh. Namun untuk saat ini, ia tidak peduli. Ia meletakkan mawar itu kembali ke dalam vas. Ia tetap merasa heran bahwa, meskipun Mao Mao hanya setuju untuk mawar biru, ia telah menghasilkan warna pelangi yang sesungguhnya. Bagaimanapun caranya ia melakukannya, Mao Mao tampak seolah bisa roboh karena kelelahan semata.
ia mempercayakannya kepada para dayang pavilion giok, sementara ia mengambil vas dan meletakkannya di dekat tempat duduk kehormatan. Meski hanya kuncup belum mekar, mawar-mawar itu lebih dari cukup untuk mencuri perhatian dari Peony. Semua orang tampaknya memperhatikan mereka, dan semua orang terpesona. Bisik-bisik menyebar di antara para pejabat yang berkumpul, beserta beberapa dengkusan meremehkan, ini tidak mungkin terjadi. Jinshi adalah Kasim yang mendapat kepercayaan yang mulia. Lebih dari itu, meskipun ia memahami bahwa terdengar sombong untuk mengatakannya, ia tahu bahwa penampilannya cukup untuk membuat hampir siapapun kehilangan napas. Namun meski begitu, ia tetap punya musuh-musuhnya. Seseorang haruslah hampir benar-benar tanpa ambisi untuk menikmati prospek seorang Kasim muda yang berlagak di hadapan kaisar, dan kebanyakan pejabat sama sekali tidak begitu. Jinshi tidak pernah membiarkan senyum perinya goyah, memastikan posturnya sempurna tegak saat ia mendekati singgasana. Kaisar dengan janggutnya yang lebat duduk di sana, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Tatapan-tatapan yang terfokus pada Jinshi menyembunyikan banyak pikiran dan perasaan yang berbeda. Nafsu tidak apa-apa baginya, ada begitu banyak cara untuk memanfaatkannya. Begitu pula kecemburuan. Sangat mudah dieksploitasi. Apapun yang seseorang rasakan, selama kamu tahu apa itu, ada cara-cara untuk menanganinya. Jauh lebih bermasalah ketika seseorang sulit dibaca. Jinshi memandangi pejabat yang duduk di sebelah kiri kaisar. Pipi yang penuh dan mata yang tidak pernah mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Jika Jinshi sedikit tidak nyaman di sekitarnya, siapa yang bisa menyalahkannya? Sejauh menyangkut pria ini, Jinshi hanyalah anak muda yang terlalu sombong, dan Kasim pula. Di satu momen ia bisa tampak sedang mengamati Jinshi dengan penuh perhatian. Sedetik kemudian, seolah ia sedang memandangi udara kosong. Senyum sang pria ambigu, menolak untuk ditafsirkan dengan tepat. Ia adalah Shishou, ayah dari salah satu selir yang kini ada di istana belakang Loulan. Ia pernah mendapat kasih sayang kekaisaran pada masa pemerintahan sebelumnya bukan dari sang kaisar, melainkan dari ibunya, Ibu Suri, dan ia terus menganggap dirinya berkuasa atas penguasa saat ini. Itu bukan hal yang baik. Meski begitu, Jinshi tidak pernah membiarkan senyumnya goyah. Setidaknya, tidak secara sengaja. Kemudian pandangannya beralih dari Shishou di sebelah kiri kaisar ke pria yang duduk di sebelah kanannya, dan mata mereka bertemu. Pria ini mengenakan monokel di salah satu matanya yang seperti mata rubah, dan ia sedang memakan sayap ayam tanpa sedikit pun peduli soal tata krama. Ia tampaknya pikir ia bersikap halus dalam hal itu, namun ia akan menggigit, menyembunyikan makanan di lengan bajunya, lalu menggigit lagi sebelum menyembunyikannya kembali. Saat ini, inilah orang yang Jinshi anggap paling berbahaya lakan. Ia tampaknya sedang mengamati kepala pejabat tinggi yang berdiri di sebelahnya. Kemudian, seolah sayap ayam belum cukup, ia meraih dan mencabut topi sang pejabat. Apa yang ada di pikirannya? Entah mengapa, segumpal kapas hitam menempel di bagian bawah topi. Lakan berpura-pura terkejut. Ketika mereka menyadari bahwa mereka bisa melihat kepala botak sang pejabat yang terbuka, 3 pejabat di seberangnya terdiam. Itu adalah lelucon yang kejam, memperlihatkan wig sang pejabat yang diakui memang dibuat dengan sangat baik. Beberapa orang terkikik atas kenakalan kekanak-kanakan itu, ada yang terang-terangan kesal, dan beberapa orang harus berjuang keras untuk mengendalikan luapan amarah. Jinshi bukan satu-satunya yang tidak bisa mempertahankan ekspresi tenang. Namun tidak baik baginya untuk meledak tertawa, sehingga ia entah bagaimana berhasil menguasai wajahnya dan sebaliknya berlutut di karpet. Ia mempersembahkan vas mawar kepada kaisar, yang mengelus janggutnya dan mengangguk dengan kepuasan yang tidak disembunyikan. Jinshi mencegah dirinya untuk menghela napas saat ia mundur dengan hormat. Lakan memeriksa mawar-mawar itu secara teatrikal, kali ini dengan kismis kering di jari-jarinya.
Jinshi tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa kegagalan-kegagalan tata kramanya tidak pernah berakibat apa-apa. Kamu tidak boleh lagi pergi ke paviliun kristal. Kepala Mao Mao bersandar di lutut Yinghua. Mereka berada di sebuah paviliun terbuka yang agak jauh dari jamuan. Yinghua sangat khawatir tentang Mao Mao dan sedang mengawasinya dengan cermat. Dengan kehamilannya yang mulai terlihat, selir Gyokuyo minta izin absen dari acara ini dengan dalih memberikan tempatnya kepada Loulan, selir murni baru yang baginya ini secara efektif adalah debut publiknya. Mengapa Mao Mao bisa menjadi sekurus hingga mengkhawatirkan Yinghua? Tampaknya setiap kali ia pergi ke paviliun kristal, ia pulang dalam keadaan kelelahan parah. Disitulah ia berada selama sebulan terakhir atau lebih. Ia sudah meminta Jinshi untuk mengatur semuanya. Para dayang paviliun kristal terus memandanginya seolah mereka pikir ia semacam roh jahat, namun ia tidak mempedulikan mereka. Ada sesuatu yang ia butuhkan di sana untuk membuat mawar-mawar birunya. Tempat yang ia minta kepada Jinshi adalah sauna paviliun kristal, yang pernah ia minta untuk dibangun ketika selir Lihua sedang memulihkan diri. Mao Mao tahu bahwa meskipun selir itu berkedudukan tinggi, Lihua bisa menjadi orang yang sangat dermawan, sehingga ia pikir tidak ada salahnya bertanya apakah ia boleh meminjam kamar mandi itu. Dan memang, Lihua setuju tanpa ragu. Mao Mao masih merasa tidak enak menggunakan tempat itu secara gratis, sehingga ia membawa sebuah buku yang baru-baru ini ia dapatkan dari rumah Verdigris. Ini adalah bacaan favorit yang mulia, katanya saat ia menyerahkan buku itu kepada Lihua. Kaisar sudah meminta teks yang baru dan berbeda, sehingga salah satunya mungkin saja datang dari Lihua. Ketika sang selir menyadari buku macam apa itu, ia dengan tenang menyimpannya di kamar pribadinya, mempertahankan keanggunannya sepanjang waktu. Para dayangnya berbisik-bisik di antara mereka sambil menonton nyonya mereka pergi ke kamarnya. Mao Mao memandang mereka dengan tatapan dingin, tidak ada yang akan pernah membayangkan wanita sebangsawan itu akan menyimpan buku seperti itu di balik lengan bajunya. Setelah demikian mendapatkan kebaikan hati nyonya rumah, Mao Mao mendapat izin untuk membangun sebuah gubuk kecil di halaman yang akan dialiri uap dari sauna. Bangunan itu terlihat agak aneh. Ia memiliki jendela-jendela besar, termasuk satu tepat di atapnya. Seperti sauna itu sendiri, itu mahal ya, mahal bagi Jinshi yang membayarnya dari kantongnya sendiri. Bukan masalah bagi Mao Mao. Meski begitu, ia tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa gaji yang harus ia terima untuk bisa membeli hal-hal seperti ini. Ke dalam bangunan itu ia membawa mawar. Bukan hanya satu atau beberapa, melainkan puluhan, ratusan. Ia membudidayakannya di tengah kehangatan dari uap, memastikan mereka mendapat cukup cahaya dan membawa mereka keluar ketika cuaca bagus. Pada setiap malam yang cukup dingin hingga mengancam embun beku, ia akan terjaga bersama bunga-bunga sepanjang malam, menuangkan air ke batu-batu panas untuk menjaga mereka tetap hangat. Lebih dari sekali, bolak-balik yang tak henti itu menyebabkan luka di kakinya kembali terbuka. Ketika Gao Shun mengetahui hal ini, ia mendesak untuk menugaskan seorang pelayan lain sebagai penjaga Mao Mao. Xia Olan, dari semua orang, adalah yang tiba. Bagaimana Gao Shun tahu tentang dirinya? Memotivasi Xia Olan ternyata cukup mudah, ketika ia mengetahui bahwa ia tidak hanya boleh meninggalkan tugasnya tetapi juga diberi camilan, ia sangat senang melakukannya. Ia mungkin adalah satu-satunya hal yang mencegah Mao Mao pingsan karena kelelahan kerja. Tujuan Mao Mao dalam semua manuver rumit ini adalah untuk membingungkan mawar-mawarnya. Bunga mekar sesuai musimnya, namun sekali-sekali, karena alasan apapun, mereka bisa terlihat mekar di waktu yang berbeda dalam setahun. Itulah yang Mao Mao harapkan, mengelabui mawar agar berpikir sudah waktunya untuk mekar. Ia membawa tanaman dalam jumlah yang sangat banyak dengan pemahaman bahwa tidak setiap tanaman akan mengeluarkan kuncup. Ia sudah memilih spesies yang mekar di sisi awal,
dan tidak setiap mawar dalam koleksinya dari varietas yang sama. Dengan hanya sebulan untuk bekerja, ia tidak bisa menjamin keberhasilan sehingga ia sangat gembira ketika melihat kuncup-kuncup pertama. Ia sudah tahu itu akan menjadi tantangan yang sesungguhnya, jauh lebih sulit daripada mencapai warna yang tepat. Ia sudah mendapatkan beberapa kasim pembantu dari Jinshi, namun seluk-beluk menjaga suhu yang tepat adalah sesuatu yang hanya bisa ia awasi sendiri. Jika ada satu kesalahan kecil saja dan mawar-mawar itu mati, semuanya akan sia-sia. Dari waktu ke waktu, para wanita pavilion kristal akan berkerumun di sekitarnya, entah karena rasa ingin tahu yang terang-terangan, atau keinginan untuk menguji nyali mereka terhadap ketakutan semata karena melihat Mao Mao. Mereka mulai mengganggunya, sehingga Mao Mao memutuskan untuk mengatur sesuatu yang lain untuk menarik perhatian mereka. Tapi apa? Ide itu datang kepadanya saat ia menatap jari-jarinya, memikirkan apa yang harus dilakukan. Ia mengambil pemerah pipi dan mengoleskannya pada kuku-kukunya, kemudian memoles dengan cermat menggunakan kain. Itu adalah manikur sederhana, jenis yang mereka lakukan sepanjang waktu di kawasan hiburan, namun tidak umum di istana belakang. Dekorasi seperti itu akan mengganggu pekerjaan namun seketika menarik minat para wanita pavilion kristal, yang memang tidak banyak bekerja untuk memulainya. Mao Mao memastikan para wanita lain, kebetulan melihat kukunya, membuat mereka berhamburan ke kamar masing-masing untuk menggali pemerah pipi mereka. Itu berhasil dengan sangat baik, pikir Mao Mao, lalu ia mendapat sebuah ide yang sedikit nakal. Ia memutuskan untuk menyarankan manikur kepada selir Li Hua juga. Istana belakang memiliki tren-trennya sendiri, dan para pembuat tren seringkali adalah para wanita yang mendapat perhatian kaisar. Dan karena bahkan seorang pelayan, jika ia menjadi kekasih malam yang mulia, bisa dinaikkan statusnya menjadi selir, wajar saja jika para wanita istana belakang ingin meniru apapun yang mungkin menyenangkan kaisar. Saat ini, tidak diragukan lagi Loulan yang berada di garis terdepan mode di istana belakang, namun ia berganti pakaian begitu sering sehingga tidak ada satupun penampilannya yang bisa mengendap sebagai tren yang sesungguhnya. Ketika Mao Mao kembali ke pavilion giok untuk mencicipi makanan Gyokuyo, ia menunjukkan manikurnya kepada selir berharga dan para dayang lainnya. Hong Niang banyak berbicara tentang betapa tidak efisiennya hal itu, namun yang lain semua sangat terkesan. Seandainya aku punya tanaman balsam atau semanggi kayu. Balsam, yang kadang-kadang disebut sederhana sebagai pemerah kuku, bisa dihaluskan bersama dengan semanggi kayu, kadang disebut cakar kucing dalam bahasa Mao Mao, dan dioleskan ke kuku. Semanggi kayu membantu menonjolkan warna merah balsam. Sekitar waktu bersamaan ketika tren manikur mulai mengambil alih istana belakang, kuncup-kuncup mawar mulai membengkak lalu mengeluarkan bunga, berkelimpahan dengan kelopak putih. Semua mawar yang Mao Mao pilih berwarna putih. Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Tanya Jinshi saat ia kembali setelah mempersembahkan bunga-bunga itu. Ada kerutan dalam di dahinya dan Gao Shun, di belakangnya, tampak sama penasarannya. Ying Hua sudah pergi, diizinkan pulang oleh Jinshi. Meskipun secara resmi Mao Mao adalah dayang selir Gyokuyo, Jinshi secara teknis tetap adalah majikannya yang langsung. Saya mencelupnya. Mencelup? Tapi tidak ada apa-apa di permukaannya, kata Jinshi, memetik sebuah kelopak. Bukan di luarnya, kata Mao Mao. Saya mencelupnya dari dalam. Ia mengambil salah satu mawar biru dan menunjuk ke tempat tangkainya dipotong. Tetesan-tetesan cairan biru menempel di sana. Ia memasukkan mawar-mawar putih ke dalam air berwarna. Sesederhana itu. Bunga-bunga itu menyerap air, berikut warnanya, melalui tangkai, mencelup kelopak dalam beragam warna pelangi. Namun, ketika disusun bersama dalam sebuah vas, semua bunga kecuali yang putih harus diperlakukan secara khusus, agar warna-warnanya tidak bercampur satu sama lain dan membuat kuntum menjadi hitam yang tidak sedap dipandang. Maka,
Meskipun mawar-mawar itu tampak disusun semua dalam satu vas, pangkal setiap tangkai sudah dilapisi dengan sedikit kapas yang sudah meresap warna dan diamankan dengan kertas berminyak. Mao-Mao baru melepas kertas itu sesaat sebelum bunga-bunga dipersembahkan. Sungguh hanya itu saja yang ada. Karena trik itu sangat sederhana, bisa saja seseorang mengetahuinya dan berkata sesuatu, namun Mao-Mao punya cara untuk menangani itu juga. Malam sebelum jamuan, ketika Yang Mulia mengunjungi pavilion giok, ia sudah memberitahunya dengan tepat apa yang ia lakukan. Semua orang suka menjadi yang pertama mengetahui sebuah rahasia, dan dengan kesenangan sudah diberitahu isi permainannya, Yang Mulia tampaknya cenderung untuk tetap dalam suasana hati yang baik, tidak peduli apa yang dikatakan siapapun kepadanya. Jinshi, tampaknya, sudah mundur sebelum Kaisar sempat menceritakan kisah itu kepadanya. Dengan kata lain, terakhir kali ada mawar biru di sini, itu karena seseorang punya waktu terluang yang cukup sehingga bisa menghabiskan setiap hari merendam mawar dalam air biru, kata Mao-Mao, menatap ke arah taman mawar. Tapi kenapa di dunia seseorang mau repot-repot sampai sejauh itu? Siapa yang tahu? Mungkin ingin mengesankan seorang wanita, kata Mao-Mao datar. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kotak kayu Paulownia yang sempit dan memanjang dari lipatan jubahnya. Kotak itu terlihat seperti kotak tempat ia menyimpan cendawan ulat batunya, namun ini adalah sesuatu yang sudah ia minta dikirimkan bersamaan saat ia meminta buku-buku khusus itu. Nah, itu tidak biasa, kata Jinshi, mengintip kotak itu. Apakah kamu mewarnai kukumu? Saya memang, meski tak bisa dikatakan itu cocok untuk saya. Terpapar begitu banyak obat dan racun serta begitu banyak menggosok dan mencuci sudah membuat tangannya dalam keadaan memprihatinkan. Jari kelingking di tangan kirinya sedikit cacat. Mengecat merah tidak akan mengubah bentuk yang tidak wajar itu, namun membantu. Jinshi terlihat sedikit terlalu tertarik, sehingga ia memandanginya dengan cara yang sering ia lakukan, seperti ia adalah ikan yang melongok di permukaan air. Aduh, tidak boleh melakukan itu, ia mengingatkan dirinya sendiri, menggelengkan kepala. Jika sekilas pandang sudah cukup untuk membuatnya tergelincir, ia tidak akan pernah bertahan bersamanya. Lagi pula, ia masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Tuan Gao Shun, apakah Anda sudah menyiapkan apa yang saya minta? Ya. Persis seperti yang kamu minta. Terima kasih banyak. Panggungnya sudah siap. Ia akan membuat bajingan itu ketakutan seumur hidupnya.